Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Titik Suryani, guru SD Negeri Bojong Koneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Dalam video kali ini, izinkan saya memaparkan tugas refleksi individu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada video kali ini diawali dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Maka untuk itu mulailah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi murid terkait gaya belajar, minat, kemampuan di kelas sebelumnya, atau dengan cara memberikan pretest. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang dapat memenuhi semua gaya belajar murid melalui media pembelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga, memberikan perlakuan berbeda berdasarkan kemampuan belajar. Peserta didik dengan kemampuan rendah diberi pembimbingan dengan porsi lebih banyak. Sementara peserta didik dengan kemampuan lebih baik, pembimbingan lebih cenderung mendorong mereka bekerja secara mandiri. Untuk itu, maka bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah seorang guru SD yang mengampu kelas 4. Murid-murid saya memiliki berbagai keberagaman, di antaranya perbedaan kemampuan ekonomi, perbedaan gaya belajar, perbedaan minat, perbedaan kemampuan dalam memahami suatu pelajaran, perbedaan situasi belajar di rumah, baik dukungan maupun fasilitas belajar, dan perbedaan keterampilan membaca. Berbagai keragaman ini tentunya mendorong saya mencari cara agar semua keragaman dapat terakomodir dengan baik saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, memberikan berbagai variasi media pembelajaran agar kesemua gaya belajar dapat memahami penjelasan, atau menggunakan berbagai metode pembelajaran ketika menjelaskan suatu konten materi. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif. 1. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, maka izinkan saya memaparkan satu demi satu. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda. Untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, saya berusaha untuk 1. Melakukan asesmen pra pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara secara personal kepada murid mengenai minat, kondisi kenyamanan belajar, serta kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, melakukan wawancara dengan guru kelas 3 untuk mengetahui rekam jejak kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya. Keempat, mengobservasi kemampuan belajar peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang kelima, memberikan pertanyaan pemantik mengenai diri peserta didik. Keenam, mencatat hasil observasi, wawancara, maupun pengamatan pada peserta didik ke dalam catatan profil murid. Selanjutnya yang ketujuh, merancang perencanaan pembelajaran yang diusahakan dapat mengakomodir semua keragaman belajar peserta didik. Kedelapan, merancang atau membuat penilaian berdasarkan kriteria keragaman tersebut. Berikutnya adalah pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Untuk itu, saya berusaha untuk 1. Menggunakan model pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, menerapkan beberapa metode sekaligus pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, menggunakan media pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik dapat terakomodir. Selanjutnya yang keempat,
memaparkan tujuan pembelajaran dan capaian yang diharapkan. Selanjutnya yang kelima adalah memaparkan materi dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami atau dimengerti peserta didik. Keenam, merancang asesmen yang dapat mengakomodir ketiga ranah kemampuan, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang ketujuh, memberikan pertanyaan pemantik ketika mengawali pembelajaran. Tujuan pertanyaan pemantik ini untuk mengetahui kemampuan awal murid. Dan selanjutnya kedelapan adalah memberikan kompleksitas tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Pertanyaan lanjutan, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Dalam proses pembelajaran, saya biasanya berusaha memberikan pengalaman belajar berbeda dengan cara 1. Untuk anak dengan kemampuan kurang, saya akan memberikan porsi waktu pendampingan dan pembimbingan lebih banyak. Kemudian yang kedua, mengarahkan murid yang memiliki kemampuan lebih baik bekerja secara mandiri. Ketiga, untuk anak yang memiliki kemampuan kurang baik, tugas yang diberikan tidak terlalu kompleks. Sementara keempat, untuk anak yang memiliki kemampuan yang sudah baik, tugas yang diberikan memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, apa dampaknya terhadap murid Anda? Perbedaan perlakuan yang saya lakukan tentunya berdampak sebagai berikut. 1. Situasi kelas menjadi kondusif karena peserta didik dengan kemampuan belajar yang lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang menantang dan kompleks. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kemampuan lebih baik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan rendah merasa terbantu karena diberi porsi pendampingan yang lebih banyak. Pertanyaan reflektif kedua adalah, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan-tantangan yang saya hadapi sebagai berikut. Pertama, kesulitan merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, pembuatan media ajar yang membutuhkan waktu cukup lama. Ketiga, tidak tercapainya target pembelajaran yang diharapkan. Keempat, alokasi waktu mengajar tidak mencukupi. Selanjutnya yang kelima, kesulitan melakukan penilaian yang mencakup asesmen kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keenam, peserta didik dengan kemampuan kurang cenderung cepat menyerah jika tidak didampingi. Ketujuh, peserta didik dengan kemampuan yang lebih baik dapat menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, sehingga terkadang muncul kebosanan bagi mereka. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya? Berikut adalah tindakan-tindakan yang saya lakukan. 1. Mengadopsi rancangan pembelajaran yang dianggap efektif, kemudian diinovasi sesuai dengan konten materi. Kedua, mengunduh media ajar tertentu dari internet atau mengadopsi media pembelajaran yang dianggap efektif. Ketiga, membuat pemetaan KD dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan KD. KD yang lebih kompleks tentunya dialokasikan pada waktu yang lebih panjang, sedangkan KD dengan kompleksitas rendah diletakkan pada alokasi waktu yang lebih sedikit. Lebih lanjut, keempat, asesmen yang dirancang diusahakan sederhana dan fokus pada indikator materi. Kelima, melakukan pendampingan intensif pada peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Keenam, peserta didik dengan kemampuan lebih baik diminta menjadi tutor sebaya. Selanjutnya, pertanyaan reflektif ketiga. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk
mengakomodir tantangan keragaman peserta didik, sebaiknya pembelajaran dirancang dengan menggunakan 1. Strategi pembelajaran yang memungkinkan guru menggunakan multimodal. Kemudian yang kedua, mengusahakan pembuatan media ajar yang menjangkau seluruh peserta didik dengan gaya belajar berbeda seperti auditori, visual, maupun kinestetik. Ketiga, tidak menggunakan satu metode pembelajaran saja, melainkan dapat mengkombinasi berbagai metode pembelajaran ketika mengajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran untuk mengatasi keragaman peserta didik dengan cara melakukan usaha sebagai berikut. 1. Menggunakan ice breaking yang membuat peserta didik auditori, visual, dan kinestetik terlibat serta merespon. Kemudian yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran agar peserta didik memiliki arah, target capaian pribadi, dan pemahaman alur pembelajaran. Ketiga, menggunakan strategi tutor sebaya. Selanjutnya, evaluasi untuk mengatasi keragaman peserta didik dapat diupayakan dengan cara 1. Membuat tugas dengan perbedaan kompleksitas. Kedua, membuat asesmen afektif dan psikomotorik yang sederhana dengan sistem checklist. Ketiga, sebagai bahan refleksi, peserta didik diminta menuliskan perasaan pada sticky note yang akan ditempelkan pada papan tulis. Demikian hasil refleksi saya terkait dengan modul pembelajaran 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.